Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu memberikan dukungan kepada channel ini dengan mengetik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini kita akan menceritakan kisah terusan daripada Bambang Narayana. Mau tahu bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cerita bermula yaitu di sebuah keraton negara Lesanpura yang dipimpin oleh Prabu Setyajid yang sedang mendatangkan sang patih dan sang putra mahkota. Sang patih adalah Patih Setyadharma dan putra mahkota adalah anak kesayangannya adalah Raden Setyaki. Mereka sedang berkumpul membicarakan tentang sayembara yang sedang berlangsung di negara Lesanpura. Prabu Setyajid mengadakan sebuah sayembara demi mendapatkan sang anak yaitu Putri Dewi Setyaboma. Dewi Setyaboma dilamar oleh banyak sekali raja dari berbagai negara yang apabila diberikan kepada seorang raja tentu saja tidak akan merasa enak ke raja yang lain. Akan adanya sebuah ancaman-ancaman dari raja-raja yang lamarannya tidak diterima, dan kemudian sang Prabu Setyajid pun membuat sebuah sayembara. Sayembara tersebut adalah menjadikan sang anak putra mahkota yaitu Raden Setyaki sebagai jago sayembara. Barang siapa raja-raja yang bisa mengalahkan Raden Setyaki akan berhak menikahi Dewi Setyaboma. Dan sayembara sudah berlangsung selama 16 hari dan belum ada selama ini yang bisa mengalahkan Raden Setyaki. Sang Prabu mendatangkan sang patih dan sang putra mahkota adalah untuk menanyakan keadaan terbaru dari sayembara tersebut. Tentu saja sang panitia penyelenggara, sang Patih Setyadharma, menyatakan hal-hal yang perlu diketahui oleh sang raja. Selama 16 hari ini Raden putra mahkota Setyaki belum ada yang bisa mengalahkan. Sementara keadaan di gelanggang sayembara sendiri kondisi aman dan tentram karena tidak menimbulkan hal-hal yang kemudian memecah belah kepada berbagai negara. Kemudian Setyaki karena atas jasanya meredam semua ancaman dari para raja di negara-negara yang lain diberikan sebuah anugerah oleh sang ayah yaitu Prabu Setyajid. Prabu Setyajid memberikan sebuah anugerah atau semacam gelar kepada Raden Setyaki. Raden Setyaki diberikan gelar Padmanegara yaitu sebagai bunga yang menjadi pengharum nama bangsa. Dan begitulah Setyaki pun diberikan nama julukan Padmanegara sebagai nama gelar kebanggaan daripada Raden Setyaki. Kondisi di gelanggang sayembara sendiri sudah dipadati oleh para penonton yaitu warga negara Lesanpura sendiri maupun di luar negara. Sang putri dipamerkan yaitu di sebuah panggung yang megah yang dipayungi oleh payung agung kerajaan dan didandani sedemikian rupa demi menarik hati para raja dan juga untuk menarik semangat para raja yang bertarung di dalam gelanggang sayembara. Tinggal 2 orang yang menjadi peserta sayembara yang akan melawan Raden Setyaki. Singkat cerita, Raden Setyaki pun melawan kedua peserta tersebut dan tentu saja kedua peserta tersebut bukanlah tandingan daripada Raden Setyaki. Sementara pertarungan Raden Setyaki dengan para peserta sayembara di pinggir alun-alun negara Lesanpura terdapat seorang denawa yang sedang melihat dari kejauhan. Denawa tersebut adalah Yuda Kalasakti dan Yuda Kaladenta. Mereka berdua sedang menunggu kesempatan yang baik yaitu untuk menculik sang putri Dewi Setyaboma. Mereka berdua adalah denawa dari negara Jenggala Manik yang diutus oleh sang raja yaitu Yuda Kalakresna untuk melamar sang Dewi Setyaboma. Karena tahu lamaran daripada sang Prabu tidak akan diterima karena sang Prabu merupakan berwujud denawa atau seorang raksasa. Tentu saja kemudian sang Yuda Kalasakti membuat sebuah siasat dan rencana untuk menculik saja sang putri Setyaboma.
Rencana sudah dimatangkan dan kemudian Sang Yuda Kalasakti memiliki sebuah rencana. Rencana Sang Yuda Kalasakti adalah untuk merubah dirinya menjadi kekasih daripada Dewi Setyaboma. Dewi Setyaboma memanglah sudah memiliki seorang kekasih, yaitu Raden Narayana, dan kemudian Yuda Kalasakti pun merubah dirinya menjadi Raden Narayana dan bermaksud untuk mengajak Sang Dewi Setyaboma untuk keluar dari alun-alun untuk memancing sang putri agar dapat dibawa ke negaranya, yaitu negara Jenggala-Manik. Kemudian disusunlah sebuah rencana. Sang Yuda Kaladenta menunggu di perbatasan demi mengambil sang putri yang akan diserahkan kepada sang raja, yaitu Prabu Yuda Kalakresna. Dan kemudian mereka pun melancarkan rencananya masing-masing. Di alun-alun sendiri sang putri Setyaboma setelah dihampiri oleh Raden Narayana dan dibujuk untuk keluar dari panggung, kemudian dia pun mau mengikuti Raden Narayana. Tentu saja Raden Narayana itu adalah Yuda Kalasakti yang menyamar menjadi Raden Narayana. Kemudian Setyaboma pun berhasil dibawa dan turun dari atas panggung, dibawa oleh Raden Narayana palsu. Kemudian di tengah pertarungan Setyaki dengan salah seorang raja, tiba-tiba sang raja tersebut menghentikan pertarungan. Kemudian Setyaki pun bertanya apa yang dia lakukan. Dia sedang berada di sebuah pertarungan yang hebat dan tiba-tiba saja menghentikan pertarungannya. Sang raja merasa sangat tersinggung karena sang putri sudah tidak ada lagi di atas panggung yang menjadi penarik perhatian bagi dirinya. Kemudian tentu saja sang Setyaki pun bertanya kepada sang Setyadharma. Kemudian Setyadharma menjelaskan bahwasanya sang putri sedang dibawa oleh Raden Narayana. Kemudian sang Raden Setyaki pun merasa sangat marah dan seolah-olah Raden Narayana tidak menghormati keadaan di negara tersebut. Dengan keadaan marah, kemudian Raden Setyaki pun turun dari gelanggang sayembara dan pergi mencari Raden Narayana dan kakaknya, yaitu Dewi Setyaboma. Sementara itu, hampir mendekati perbatasan negara Lesanpura, Raden Narayana dan Raden Arjuna yang bermaksud untuk membantu keamanan di negara Lesanpura. Mereka bermaksud untuk menonton dan juga untuk membantu apa saja yang bisa mereka bantu di sana. Tiba-tiba saja Raden Narayana didatangi oleh Raden Setyaki yang sedang marah. Raden Setyaki lantas menuduh Raden Narayana tidak punya adab dan sopan santun yang telah membawa kakaknya pergi dari atas panggung. Raden Narayana yang tidak tahu apa-apa karena memang dia baru saja datang dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun tanpa basa-basi karena emosi yang sudah sangat membeludak, kemudian Raden Setyaki pun menyerang Raden Narayana. Narayana yang tidak melawan kemudian tentu saja berhasil dikalahkan dan tidak berdaya di atas kemampuan daripada Raden Setyaki. Kemudian Raden Narayana yang tidak bisa melawan dan tidak mau melukai sang adik, yaitu Raden Setyaki, kemudian menggunakan sebuah ajian yang khusus untuk melumpuhkan Raden Setyaki. Kemudian Narayana pun menggunakan ajian Tiwikrama yang mengubah dirinya menjadi raksasa yang sangat besar. Setelah Raden Narayana menjadi Tiwikrama, Raden Setyaki pun dicengkeram dan kemudian dipegang di telapak tangannya. Setyaki kemudian mengeluarkan semua kemampuan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Tiwikrama. Namun apalah daya, Tiwikrama yang sangat besar tidak mampu ditandingi oleh semua kekuatan Raden Setyaki. Raden Setyaki pun kemudian menjadi lebih tenang dan kemudian setelah meminta maaf dan menenangkan dirinya, Raden Narayana pun melepaskan Setyaki. Kemudian Setyaki pun bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Raden Narayana apakah dia sudah membawa kakaknya, yaitu Dewi Setyaboma. Narayana pun menjelaskan dan kemudian meminta informasi kepada Raden Setyaki yang sesungguhnya. Setyaki menjelaskan bahwasannya Setyaboma dibawa oleh Narayana dari atas panggung.
Kemudian Narayana yang merasa tidak bersalah mengeluarkan sebuah pusaka demi mencari sebuah kebenaran. Pusaka tersebut adalah Ogan Sengkala Gamarlopian yang bisa melihat kejadian apa yang sudah terjadi. Di dalam gambar lopian kemudian terlihatlah bahwa Dewi Setiaboma dibawa oleh para denawa. Denawa tersebut sedang ditunggu oleh Sang Prabu Yuda Kalakresna yang menunggu di perbatasan untuk mendapatkan sang putri. Kemudian Setyaki, Narayana dan Arjuna pun bergegas menuju ke perbatasan menemui Sang Yuda Kalakresna. Dan di perbatasan itu sendiri kemudian Setyaki pun langsung mengobrak-ngabrik keadaan daripada pasukan Yuda Kalakresna, dan tentu saja tidak ada yang bisa menandingi Setyaki. Setyaki unggul dan dapat menghabisi semua pasukan Yuda Kalakresna. Sementara Sang Prabu Yuda Kalakresna ditembak oleh senjata cakra yang dimiliki oleh Raden Narayana. Senjata cakra yang mengenai Sang Prabu Yuda Kalakresna kemudian berubah menjadi sebuah mahkota. Mahkota tersebut adalah mahkota kewisnuan yang kemudian dipakai oleh Raden Narayana. Sementara Sang Yuda Kalasakti dan Yuda Kaladenta dipanah kembali oleh panah cakra dan berubahlah menjadi kuda 4 warna. Kuda tersebut adalah berwarna hitam, putih, merah dan kuning yang kemudian menjadi tutunggangan daripada Raden Narayana. Terbunuhnya Prabu Yuda Kalakresna, kemudian terdengarlah sebuah suara yang tanpa berwujud. Di dalam suara tersebut Narayana diperintahkan untuk menjalankan sebuah tugas kewisnuan, dan dengan dimilikinya sebuah mahkota tersebut namanya berganti menjadi Batara Kresna. Kresna menjadi sah seorang batara yang bertugas untuk mengamankan dunia, dan Kresna juga menjadikan negara Jenggala Manik menjadi negara Dwarwati, menjadi pusat di mana dia berada untuk mengamankan dunia. Dan begitulah cerita Narayana menjadi raja dan diangkatnya secara resmi menjadi seorang batara pengaman dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus berikan dukungan kepada channel ini dengan mengetik tombol like, subscribe serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa saksikan dan tunggu video terbaru dari channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.